7 ya. Nah, dia itu, ini kenapa saya tuliskan dia, karena semua buku filsafat ilmu itu selalu menyebutkan Agus Comte termasuk orang yang kemudian dirujuk untuk pemikiran-pemikiran filsafatnya gitu. Jadi saya juga perlu mengenalkan dia ke kalian. Sekalipun saya sendiri juga tidak setuju dengan pola pola pikirnya ya, tidak setuju dengan ide-ide pemikiran filsafatnya. Jadi kalau menurut Agus Comte itu, dia membagi tahap pengembangan ilmu itu ada menjadi 3 seperti ini. Coba. Dia menganggap bahwa tahap awal, manusia tahap awal dulu itu, ya, mereka menggunakan asas-asas religius sebagai postulat ilmiah. Tuh. Sehingga wajar pada waktu itu kemudian eh, apa namanya doktrin-doktrin gereja gitu ya di filsafat Barat, ini kita bicara filsafat Barat. Doktrin-doktrin gereja itu menjadi doktrin doktrin kunci gitu. Kebenaran itu ada di doktrin gereja ya. Dan mereka itu mengembangkan ilmu tuh harus didasarkan pada doktrin gereja itu. Makanya Galileo Galilei juga memasalahkan waktu itu karena dia memiliki pendapat yang berbeda dengan doktrin gereja. Ya, ini tahap religius. Kemudian orang bergeser menuju ke tahap yang kedua adalah tahap metafisik. Ini menurut Comte ya, menurut Agus Comte. Jadi orang mulai berspekulasi tentang metafisika, ya. Eh, Misalnya gitu, mereka waktu itu maksudnya banyak banyak berpikir mengenai metafisik gitu. Misalnya bagaimana eh, wujud malaikat gitu, ya. Bagaimana wujud setan itu mulai mereka pikirkan. Bagaimana bentuk dari surga. Nah, tetap tetap landasannya atau dasarnya adalah dogma gereja. Misalnya kalau Barat gitu berarti kan mereka menggunakan dogma gereja gitu ya. Berbeda nanti akan berbeda dengan filsafat Islam. Nah, sama steppingnya sih sama. Artinya mereka menggunakan dogma-dogma religius untuk penggambaran tersebut, ya. Terus kemudian yang tahap ketiga, ini yang tahap yang kemudian diikuti sampai sekarang, itu adalah tahap positivisme, ya. Tahap positif ini adalah tahap pengetahuan ilmiah, ya, di mana asas yang digunakan diuji secara positif dalam proses verifikasi yang objektif. Jadi tahap positivisme ini mengedepankan gitu ya, mengedepankan pengembangan ilmu itu harus melalui penelitian, ya, di mana penelitian itu difungsikan sebagai verifikasi atas hipotesis yang sudah disusun, gitu. Terus kemudian segala sesuatu itu dinyatakan ada, segala sesuatu itu dinyatakan bisa diteliti gitu ya. Itu kalau dia bisa diukur, bisa diindra, bisa diamati gitu ya. Nah, itu. Jadi hal-hal yang tidak bisa diukur, tidak bisa diindra, tidak bisa diamati, itu tidak boleh, tidak bisa dianggap sebagai ilmu pengetahuan. Gitu, menurut Agus Comte. Dampaknya dari pemikiran ini adalah, gitu ya. Yang pertama, dampak dari apa ya pemikiran Agus Comte itu tadi, Agus Comte meletakkan agama itu sebagai hub berpikir yang eh, paling paling primitif gitu loh, paling kuno gitu, ya. Sehingga apa? Sekarang itu nggak boleh dipakai lagi. Kalau orang kok masih nyebut-nyebut perkara agama, gitu, menjadikan doktrin agama itu sebagai landasan pengembangan ilmu, maka itu udah nggak boleh lagi. Itu berarti dia masih menggunakan model-model berpikirnya orang-orang primitif. Itu cara berpikir pada tahap awal gitu. Menurut dia, ya kan? Nah, ini yang tidak bisa kita terima sebagai seorang muslim. Karena apa? Karena sebagai seorang muslim kita tahu bahwa
Seluruh proses aktivitas kita itu dalam guidance wahyu gitu loh. Ya, dalam guidance agama. Bahkan untuk proses pengembangan ilmu pun kita dilarang untuk bertentangan dengan agama. Misalnya, gitu ya, kita punya nih stem cell gitu. Orang akan berpikir stem cell ini boleh nggak sih, halal nggak sih? Harus itu juga yang dipikirkan gitu. Ini halal nggak sih untuk digunakan untuk pengobatan? Ini halal nggak untuk ini, untuk nah gitu. Tetap ada guidance halal nggak, boleh nggak gitu. Halal nggak, boleh nggaknya itu berdasarkan guidance agama. Sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim kita. Nah, ini yang berbeda dengan orang-orang di Barat sana. Nggak ada mereka berpikir seperti itu, ya. Nggak mau mereka bahkan nggak mau bahwa agama itu membatasi berpikir mereka itu mereka nggak mau. Karena dengan dibatasi mereka, mereka berpikir bahwa mereka itu nggak bisa liberal, berpikirnya itu nggak bisa mengeksplor lebih dalam gitu. Ini bedanya Muslim dengan non-Muslim. Terus mungkin nanti akan bertanya kalian, Bu, dengan kita itu terus kemudian dibatasi agama itu ini nggak boleh, kita nggak boleh melakukan yang halal, yang haram, terus kita nggak boleh melakukan yang eh, apa namanya bertentangan dengan agama meskipun itu untuk persoalan persoalan penelitian aja gitu ya. Terus nanti kita kan jadi ketinggalan Bu sama orang-orang Barat. Mungkin ada yang bertanya gitu, ya kan? Atau misalnya seperti ini nih, contoh. Sekarang di Barat itu mereka sedang mengembangkan, ilmuwan-ilmuwan Barat itu sedang mengembangkan, menumbuhkan embrio gitu ya, embrio. Ini yang mereka masih penelitian pada bencit ini ya. Menumbuhkan embrio tanpa sel telur. Mereka menyiapkan ini banget gitu dalam rangka memberikan fasilitas pada pada kaum-kaum itu, kaum-kaum eh, apa namanya LGBT itu, ya. Dalam rangka mempersiapkan memberikan fasilitas pada mereka. Jadi berupaya untuk menumbuhkan makhluk hidup gitu ya, zigot itu tanpa sel telur. Dan mereka sudah melakukan riset itu. Sehingga sperma dengan sperma itu mereka upayakan gimana caranya supaya tetap bisa bertemu, bisa kemudian membelah, bisa menjadi eh, zigot, kemudian morula, blasura, dan seterusnya itu. Nah ini kan kalau kita sebagai seorang muslim, itu kan nggak boleh mikirin kayak gitu. Ya toh? Karena apa? Dampaknya nanti, kalau memang beneran itu terjadi, tapi saya yakin itu nggak akan jadi lah. Wong Allah itu sudah memberikan ini apa? Eh, memberikan ketentuan begitu ya, bahwa hanya dengan sperma dan telur kemudian bisa menjadi. Tapi kita berusaha untuk itu gitu. Sebagai seorang muslim, kita kan nggak mungkin mikirin kayak gitu. Artinya apa? Karena kita punya guidance. Ya, karena kita punya guidance bahwa gay, lesbian, kemudian LGBT dan lain sebagainya, boti dan lain-lain itu haram, gitu kan. Memfasilitasi mereka supaya mereka tetap berketurunan gitu, itu juga haram. Nah, ngapain kita kerjakan gitu loh. Nah, ini loh guidance ini yang bagi seorang muslim itu dipegang. Nah, di barat itu nggak ada yang seperti itu. Gitu loh. Mereka berpikirnya tuh ya pokoknya mau mempelajari ini mereka lakukan. Nggak mau ada batasan-batasan agama segala macam itu nggak mau mereka. Itu. Itulah bedanya. Kenapa kita itu sebagai seorang muslim harus melakukan seperti itu, harus tetap dalam koridor agama, karena apa? Kita sejak kecil sudah diberitahu bahwa ya inna kholaktul jinna wal insa illa liya'budun gitu loh. Sesungguhnya diciptakan, aku menciptakan jin dan manusia itu laliyak buduni, kecuali beribadah padaku, akbarnya Allah. Jadi seluruh aktivitasnya ini ya aktivitas ibadah.
termasuk aktivitas mengembangkan ilmu, termasuk aktivitas melakukan penelitian gitu. Sehingga apa? Ya tetap harus dalam koridor agama. Bedanya di situ. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kenapa kita menolak pendapatnya Comte ini? Karena ya teori positivisme ini dia menetapkan bahwa tadi agama sudah merupakan pengetahuan yang positif, primitif gitu ya. Kemudian dia menyatakan bahwa segala sesuatu itu ada kalau dia itu bisa diindra. Bisa diindra itu berarti bisa diamati, ya, bisa diukur, bisa diraba, bisa dirasa dan seterusnya. Nah, sementara mereka kemudian akhirnya, kenapa kemudian saya sampaikan ini bahwa pada ateisme? Karena kan mereka nggak lagi percaya adanya malaikat. Mana malaikat itu gitu loh. Nggak bisa dilihat, nggak bisa diraba, nggak bisa diamati gitu. Nggak ada objeknya. Mereka nggak percaya, apalagi kok kepada Tuhan. Ketika Tuhan itu tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat gitu ya, tidak bisa mereka indra, maka ya berarti nggak ada Tuhan itu. Nah, kemudian akhirnya mereka membuat membuat apa namanya agama yang bisa menampakkan Tuhannya gitu loh. Itu dalam rangka menjawab menjawab pemikirannya Agus Comte juga itu. Ya nggak sih? Ya Tuhannya yang kelihatan ini Tuhanku itu yang kelihatan dalam bentuk makhluk. Entah itu makhluk manusia, entah itu makhluk patung-patung itu dia dia dianggap itu sebagai Tuhan supaya apa? Supaya Tuhannya nampak gitu. Supaya orang mau percaya adanya Tuhan. Padahal justru dengan nampak dengan penampakan sebagai makhluk seperti itu kan jelas kita tidak bisa menerima. Iya toh? Itu ya. Jadi kenapa konsepnya Comte ini tidak bisa kita terima karena tadi kita dianggap kalau masih menggunakan koridor agama itu berarti primitif, ya. Nah itulah kenapa kalian mengikuti berita nggak? Di Eropa sekarang, ya di Inggris, di semua hampir semua negara Eropa itu sedang mengalami gejolak. Gejolaknya apa? Karena Islam berkembang pesat di sana, terutama di Inggris. Mereka tidak mau kultur mereka yang liberal, kultur mereka yang ya seperti itulah ya, yang sebagian besar kan bertentangan dengan Islam. Dengan liberalnya itu kan kemudian menghalalkan free sex, kemudian menghalalkan riba, menghalalkan apa namanya homer, judi dan seterusnya itu pokoknya hal-hal yang dilarang oleh Islam itu kan itu memang dasar hidupnya orang-orang liberal kan gitu. Nah, mereka menganggap bahwa dengan Islam berkembang ini maka kultur liberalnya mereka itu tersisih. Mereka nggak mau itu. Terus sekarang mereka sedang bergolak untuk pokoknya gimana caranya supaya orang-orang Islam itu segera meninggalkan Inggris gitu. Gitu. Karena mereka nggak mau Inggris nanti jadi negara Islam gitu dengan syariah law katanya. Aneh-aneh aja itu. Ini ya, sampai sini paham ya? Ini sekalian saya singgung yang nanti filsafat ilmu Islam, biar nanti nggak terlalu lama. Nah, untuk pengembangan ilmu, tadi sudah saya sampaikan bahwa ada tiga hal yang harus dimiliki oleh seseorang supaya dia itu bisa mengembangkan ilmu. Ada alat yang harus dikuasai oleh seseorang supaya dia bisa mengembangkan ilmu. Yang pertama apa? Bahasa. Ya, itulah kenapa di perguruan tinggi kalian masih tetap harus mengikuti pelajaran bahasa Indonesia dan mengikuti pelajaran bahasa Inggris. Supaya apa? Supaya kalian bisa menyampaikan ya, menyampaikan proses pertama proses berpikir kalian ini supaya bisa disampaikan. Maksudnya saya sedang memikirkan apa itu bisa kalian sampaikan kepada orang lain gitu loh. Ya. Kemudian proses berpikirnya proses pengembangan ilmu yang kalian kerjakan itu juga bisa kalian sampaikan kepada orang. Metodologinya seperti apa dan lain sebagainya itu
bisa kalian sampaikan kepada orang. Kemudian yang ketiga, hasilnya seperti apa bisa kalian sampaikan kepada orang. Baik dalam bentuk oral maupun dalam bentuk tertulis. Ya, orally or written. Dan itu harus bisa kalian lakukan dua-duanya dalam dua bahasa. Baik bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu kalian, maupun bahasa Inggris. Karena apa? Karena produk berpikir kalian itu akan lebih bermanfaat kalau bisa dinikmati oleh orang seluruh dunia. Ya, bahasa. Jadi bahasa itu mengharuskan seseorang itu untuk mengkomunikasikan informasi, jalan pikir ya, dan berbagai hal yang melatar belakangi eh, apa proses pengembangan ilmu yang dia lakukan dan seterusnya. Jadi bahasa. Makanya jangan jangan komplain kalau ngapain tuh kuliah. Oh, udah kuliah, oh, kita masih ada pelajaran bahasa Indonesia aja. Nggak boleh gitu, karena hubungannya dengan ini. Hubungannya dengan kalian itu nanti harus menguasai bahasa ini untuk kepentingan, ya, untuk kepentingan mengembangkan ilmu dan menyebarkan ilmu yang sudah Anda kembangkan itu tadi. Gitu maksudnya. Kemudian yang kedua, alat yang harus dimiliki oleh seseorang agar dia itu bisa melakukan pengembangan ilmu adalah penalaran, kemampuan penalaran. Ya, dia harus bisa berpikir runut, menggunakan alur logika yang benar, gitu-gitu. Sehingga apa? Ketika menjelaskan kepada orang lain pun, ya dia bisa menggunakan bahasa yang baik karena dia bisa menggunakan logikanya dengan baik. Dia menggunakan logikanya kemudian diekspresikan menggunakan bahasa, gitu loh. Ya, ini. Jadi apa, keterampilan penalaran itu menjadi keterampilan yang penting. Jangan sampai orang itu, seorang mahasiswa misalnya ya, ketika menyampaikan sesuatu tuh ke sana, kemari, ke sana, jadi logikanya itu nggak jelas gitu loh ngomongnya gitu ya, logikanya nggak jadi. Masih kadang-kadang itu saya juga lihat kalian itu kayak gitu kalau pas SGD ya. Saya setuju ketika menyampaikan pendapat kalian di depan teman-teman kalian karena kalian nggak mempelajari sebelumnya, ya kemudian ketika menyampaikan itu asal ngomong aja verbalisme, nggak ngerti maksudnya apa yang diomongkan, itu namanya verbalisme. Dan ketika ditanya bingung, masih mending kalau dia ngomong sendiri dia cuma baca aja dia nggak ngerti maksudnya gitu loh. Banyak anak yang kayak gitu. Ketika kemudian di-challenge dengan pertanyaan, bingung dia, gelagapan. Ya, nih. Ini apa? Ini menunjukkan bahwa proses penalarannya belum berjalan dengan baik. Kemudian yang terakhir, dia harus memiliki kemampuan untuk menarik kesimpulan ya dari proses berpikirnya itu dengan menggunakan logika. Dia harus bisa menarik. Jadi kan dia udah mikir ini, atau dia sudah melakukan proses pengembangan ilmu, sudah mengumpulkan teori, dan sudah melakukan verifikasi. Hasilnya apa nih dari verifikasi itu? Dari proses penelitian yang difungsikan untuk verifikasi itu tadi ya, hasilnya apa? Itu dia harus pintar-pintar menarik kesimpulannya. Nih, sama kayak kalau kalian melakukan IBM nanti kalau udah semester 5 itu kan setiap modul ada IBM tuh, semester 5 ke atas. Nah, kadang-kadang kakak kelasmu ini ya, kakak tingkatmu melakukan IBM itu udah analisis aja gitu. Kemudian sesudah itu ditanya, kesimpulannya apa? Untuk penata laksanaan pasien, bingung dia. Jadi dia bisa melakukan tapi nggak bisa menarik kesimpulan gitu loh. Nah, ini harus dilatih. Jadi tiga hal ini yang harus dipegang supaya kita bisa mengembangkan. Yang pertama adalah bahasa, yang kedua adalah penalaran, yang ketiga adalah kemampuan untuk menarik kesimpulan menggunakan logika. Nah, penalaran ini nanti difungsikan untuk melakukan verifikasi ya. Kegiatan penelitian itu harus menggunakan penalaran. Nah, sekarang kita bahas satu persatu, terutama untuk yang penalaran dan
logika gitu ya nanti. Jadi kebenaran itu harus dilakukan dengan berpikir secara meluas ya dan komprehensif tentunya. Kemudian di dalam penalaran ini ada yang kita sebut dengan analitik. Jadi kalian harus bisa menganalisis sesuatu gitu ya, menganalisis hasil yang kalian kumpulkan, sorry, data yang kalian kumpulkan gitu ya, itu kemudian kalian analisis supaya bisa digunakan untuk menarik kesimpulan. Tuh. Pada analisis ini, kegiatan berpikirnya dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis. Nah, kemudian kita menuju ke yang logika tadi ya, harus menggunakan logika. Logika tadi kalian ketahui bahwa sejauh ini sudah pernah saya sampaikan juga di modul 1 ya. Logika itu ada logika induksi dan logika deduksi ya. Nah, apa ini deduksi induksi nanti kita bahas di selanjutnya. Nah, sebenarnya penalaran ilmiah itu tidak hanya menggunakan salah satu jenis logika saja, tapi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, biasanya untuk pengembangan ilmu terutama ya, kita menggunakan deduksi, kemudian hasilnya di akhir itu ketika data terkumpul, maka kita olah menggunakan deduksi, menggunakan induksi, ya. Tuh. Nah, ini proses pengembangan ilmu ada saintifik dan non saintifik ya. Tentunya yang ingin kita kembangkan untuk kegiatan pengembangan ilmu di ranah akademik seperti kita ini tentunya yang mengarah pada saintifik ya. Meskipun demikian, non saintifik itu bisa digunakan sebagai pijakan untuk masalah gitu loh. Pijakan untuk masalah penelitian. Maksudnya masalah penelitian itu juga bisa diambil dari yang non saintifik. Contohnya nih common sense. Common sense-nya itu orang misalnya common sense itu pendapat masyarakat luas gitu loh. Kalau kita kerian, kalian tahu keroan itu? Tahu ya keroan yang punggungnya dikerok itu loh ya. Orang Jawa atau mungkin masyarakat pada umumnya bahkan masyarakat Cina pun juga begitu ya. Kalau kita keroan gitu, itu maka angin akan keluar gitu ya. Masuk angin kemudian anginnya akan keluar kan gitu ya toh? Itu common sense-nya seperti itu. Nah, ini bisa kemudian dijadikan dasar bagi pengembangan ilmu yang saintifik. Mosok atau anginnya yang keluar. Sebenarnya apa sih yang terjadi pada saat keroan itu? Nah, itu dibahas secara saintifik dan bisa ternyata, kan? Apa yang terjadi pada keroan itu? Keroan itu memberikan jejas terkontrol gitu, ya toh? Pada wilayah-wilayah gitu bagian tubuh yang di sana itu ada saraf-saraf yang memang dia itu perlu diberikan apa namanya impuls gitu loh ya supaya supaya distimulasi gitu ya supaya menggugah ini imunitas gitu, ya dan merah atau tidaknya itu bukan terus menunjukkan bahwa masuk anginnya banyak yang keluar dan lain sebagainya tidak seperti itu ada penjelasan ilmiah untuk itu ya jadi bisa yang non saintifik ini produk-produk saintifik non saintifik ini seperti common sense, intuisi juga kadang-kadang bisa kita kemudian gunakan sebagai pijakan masalah yang akan kemudian kita kembangkan, kita selesaikan menggunakan langkah-langkah yang pengembangan ilmu yang saintifik. Nah, yang saintifik itu ada trial and error. Trial and error-nya yang ada di sini itu sudah based on teori sebelumnya, ya. Kemudian authority and tradition itu maksudnya ada pemegang otoritas ilmu gitu. Misalnya kayak uh, orang kalau udah bilang Einstein gitu, orang-orang fisika kalau udah bilang Einstein mereka akan oh ya, artinya apa? Dia pemegang otoritas ilmu keilmuan di bidang fisika. Maksudnya seperti itu ya. Kemudian nanti bidang lain juga ada pemegang otoritas keilmuannya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah spekulasi and argumentation. Jadi spekulasinya di sini itu tadi didasarkan pada teori, kemudian dilakukan sebenarnya hampir sama kayak trial and error, tapi dia ada argumentasi, gitu ya.
Nah, yang terakhir yang berkembang yang memang luas digunakan untuk pengembangan ilmu adalah penyusunan hipotesis dengan menggunakan deduksi. Kemudian sudah hipotesis tersusun, maka dilakukan verifikasi melakukan kegiatan penelitian atau eksperimen. Ya, ketika data terkumpul, dianalisisnya menggunakan induksi. Induksi itu menggunakan statistik begitu biasanya. Ini tentu yang akan kita kembangkan adalah yang ini kan ya. Tentu yang akan kita kembangkan adalah yang trial and error. Kita nggak mau mengembangkan yang common sense saja. Tadi batasannya yang maksudnya yang non scientific. Yang non scientific ini bisa kita manfaatkan sebagai pijakan untuk masalah gitu, apa namanya, sumber masalah. Nah, tadi kan kita bahas tuh SKD sumber masalah. Salah satunya bisa dari ini common sense, pendapat masyarakat umum tuh ya. Kemudian intuisi, kemudian honorable people's opinion itu juga boleh. Misalnya honorable people's opinion itu kayak ini loh, kepala suku ketika dia sudah berpendapat seperti ini, maka anggota sukunya mengikuti. Nah, itu maksudnya honorable people's opinion. Nggak usah dilakukan penelitian ini yang disampaikan benar apa salah. Pokoknya kalau yang menyampaikan adalah kepala suku, maka seluruh anggota sukunya ngikutin. Nah, itu non saintifik karena nggak ada bukti ya. Benar apa enggak yang disampaikan oleh eh, kepala suku itu tadi. Nah, sekarang kita menuju ke logika deduksi induksi ini saya jelaskan lagi. Ini sebenarnya sudah saya sampaikan di semester 1 supaya kalian masih ingat. Jadi induksi itu menarik kesimpulan dari hal yang sifatnya umum menjadi khusus, ya. Jadi kalau yang umum ini benar, misalnya gini, semua hidroksin peroksida itu seluruh hidroksin peroksida apapun bentuknya itu ya hidroksin peroksida itu efektif untuk membunuh bakteri, ya. Terus kemudian kita tahu bahwa madu itu mengandung hidroksin peroksida. Ya, dia madu kan berarti bagian yang kecilnya dari yang banyak itu tadi ya. Ada herbal-herbal lain yang mengandung hidroksin peroksida. Tapi kita mau ngambil satu aja, madu. Madu itu mengandung hidroksin peroksida. Maka hipotesisnya, madu bisa membunuh bakteria karena dia mengandung hidroksin peroksida. Nanti begitu lagi misalnya apa gitu ya, zat zat aktif lain misalnya eh, eh, minyak atsiri misalnya aja ini misalnya saya juga nggak tahu benar apa enggak. Minyak atsiri itu mengandung hidroksin peroksida, maka minyak atsiri juga bisa membunuh bakteri. Itulah intinya ya. Deduksi itu seperti itu dan itu yang kalian lakukan pada saat penyusunan tinjauan pustaka. Kalian ngambil yang besarnya, jadi mengambil informasi, membuat penjelasan bahwa hidroksin peroksida itu membunuh bakteri beberapa paragraf gitu ya. Terus kemudian zat-zat atau atau obat-obat herbal yang mengandung mengandung hidrogen peroksida apa aja? Ini gitu ya. Termasuk di dalamnya nanti madu. Terus kemudian kalian jelaskan hidrogen peroksida di dalam madu. Kalian jelaskan berapa setiap 1 mililiter itu hidrogen peroksidanya berapa dan seterusnya. Tuh ya. Kemudian induksi bagaimana induksi? Induksi itu kebenaran yang diambil dari tiap-tiap individu. Nah, itulah kenapa ya statistik itu menggunakan induksi. Statistik itu menggunakan induksi. Ya, diingat, statistik itu menggunakan induksi. Karena apa? Pada saat melakukan mengerjakan statistik, kalian itu akan menginput data dari tiap-tiap individu. Kemudian dari situ kalian membuat simpulan, gitu. Ya, jadi statistik itu induksi. Benar ya, baterai saya habis. Saya Oke. Oh, jadi statistik nanti di belakang ada statistik itu induktif. Karena dia begini.
Nanti kalian akan memasukkan data si A, si B, si C, si D, si E. Semua sampai ribuan data itu kalian masukkan atau 100 data kalian masukkan untuk kemudian kalian olah. Jadi datanya itu penyimpulannya itu diambil dari tiap-tiap individu gitu loh ya. Itu kenapa statistik itu induktif. Sekarang kita bicara tentang sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan ini juga sesuatu yang harus dibahas dalam filsafat ya. Jadi kalau filsafat pada umumnya, filsafat barat, filsafat pada umumnya lah, termasuk filsafat ilmu itu, mereka menyatakan bahwa sumber pengetahuan itu antara lain gitu ya, adalah ini rasio kita gitu ya, penalaran kita, dan juga pengalaman. Nah, orang-orang yang berpendapat bahwa rasio itu sebagai sumber pengetahuan, maka dia nanti lebih kepada positivisme, ya. Sementara orang-orang yang berpendapat bahwa pengalaman itu sebagai sumber ilmu, ya, kalau dia sudah pernah mengalami maka dia punya ilmunya, gitu ya. Maka ini adalah orang-orang yang berpendapat seperti ini adalah masuk dalam golongan orang-orang empirisme, paham ya? Kalau yang menggunakan rasio itu nanti maksudnya di positivisme atau rasionalisme boleh, ya. Kemudian kalau yang menggunakan pengalaman dan persepsi itu masuknya di empirisme. Biasanya orang kan nyebut pengalaman empiris gitu ya. Jadi yang dia mendapatkan ilmu dengan pengalaman itu namanya empirisme. Ya. Ini kita juga tidak bukan tidak menyetujui secara sepenuhnya gitu. Karena apa? Kita tahu bahwa di dalam Islam itu kita ada sumber ilmu yang lain. Apa itu? Wahyu dan wahyu itu maksudnya di sini adalah Al-Quran dan Al-Hadis gitu ya. Dan akal, akal, kolbu, intuisi gitu ya. Bukan berarti bahwa kita berpendapat bahwa pengalaman ini bukan sumber ilmu, enggak. Iya, pengalaman sumber ilmu kita terima itu. Akal juga sumber ilmu kita terima itu. Tapi jangan lupa kita masih punya sumber ilmu yang lain. Apa itu? Wahyu, gitu. Ya. Yang ini tidak pernah disebut di dalam filsafat barat. Itu makanya harus berhati-hati. Ya. Nah, kaum rasionalis atau tadi yang menggunakan akal dan rasio tadi itu menggunakan metode deduktif dalam menyusun pengetahuannya. Jadi mereka menyusun menyusun tinjauan pustaka dulu, membuat hipotesis, baru kemudian melakukan verifikasi. Kalau orang-orang empiris, ya orang-orang empiris yang tadi ilmu itu diperoleh dengan pengalaman, mengatakan bahwa pengetahuan manusia itu bukan didapat melalui penalaran dari rasio tok itu enggak gitu. Tapi harus melalui pengalaman yang konkret. Dengan mengerjakan maka dia dapat ilmunya. Gitu loh. Kalau menurut orang-orang empiris. Nah, sementara ya ternyata di lapangan orang itu membutuhkan keduanya, membutuhkan akalnya untuk memahami ilmunya dan membutuhkan pengalaman supaya dia bisa menguasai hal-hal yang memang harus dia kuasai dari pengalaman tersebut itu. Misalnya skills lab, kalian belajar skills lab, ya clinical skill training. Tuh. Itu kan kalian harus mengalami tuh, supaya kalian bisa menguasai keterampilan tersebut. Tuh. Tapi kalian juga harus menggunakan akal kalian untuk memahami kenapa harus diperiksanya sebelah situ, di situ tuh ada apa saja, dan lain sebagainya. Pada saat penegakan diagnostik juga begitu. Kalian ketika melakukan history taking atau melakukan anamnesis, itu kan nggak semuanya pertanyaan ditanyakan. Tapi kalian sudah punya apa namanya, sudah punya diagnosis awal dulu gitu loh. Oh kemungkinannya orangnya ini, berarti saya tanya ini, tanya ini, untuk memastikan. Jadi rasio dan pengalaman itu perlu kerja bareng. Realitasnya tuh seperti itu. Jadi nggak usah dipisah-pisah gitu.
Karena realitasnya demikian. Rasio dan empiris itu bekerja bersama dalam pengembangan ilmu penguasaan ilmu itu, gitu ya. Nah, cara lain mendapatkan ilmu kalau kita ada dari wahyu. Jadi dulu itu orang ketika Rasulullah bilang menyampaikan di dalam dari ayat turun itu menjelaskan bahwa apa zigot gitu ya, bayi itu di dalam rahim itu dilapisi tiga tiga lapisan gitu, tiga kegelapan gitu ya, maksudnya tiga tiga kegelapan disebutkan. Pada waktu itu, ketika ayat turun, kemudian disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabatnya, pada umat Islam gitu ya. Orang belum ada bayangan sebelumnya. Maksudnya apa kok di dalam perut ini kemudian dalam perut ibunya itu tidak ada dalam tiga kegelapan. Tahu. Tapi hebatnya sahabat-sahabat Nabi itu ya, umat Islam pada zaman itu, apapun yang disampaikan oleh Rasulullah itu mereka terima. Tapi ini kemudian mereka pelajari gitu. Sebenarnya maksudnya Rasulullah tiga, tiga lapis itu, tiga kegelapan itu apa sih gitu. Sampai baru beberapa abad yang lalu ditemukan USG. Kita baru tahu bahwa yang dimaksud Rasulullah tiga, tiga kegelapan itu apa, itu baru baru ngerti. Perut, kemudian rahim, ya, amnion, lapisan amnion. Baru tahu setelah ada USG. Nah, hebatnya orang terdahulu itu kemudian nggak, yang orang-orang kafir ya mereka pasti langsung menolak, langsung menolak apa yang disampaikan oleh Nabi. Makanya Rasulullah oleh orang-orang kafir itu disebutnya orang gila. Opo itu tiga kegelapan emangnya dia tahu gitu. Nah, gila, memang gila gitu terus lagi disebut gila orang-orang kafir. Demikian juga ketika Rasulullah memberikan apa namanya penjelasan gitu ya, dari ayat yang turun itu dijelaskan bahwa di dalam laut itu ada api gitu. Orang gila, Rasulullah disebut orang gila lagi. Ya, tapi umat Islam pada zaman itu apa yang disampaikan Sami'na wa Ta'na, apa yang disampaikan oleh Rasul itu bahkan menjadi sumber ilmu. Apa kemudian mereka cari gitu. Dan ketika Rasulullah menjelaskan bahwa bintang-bintang itu menunjukkan arah gitu ya, dan mereka cari maksudnya apa ini gitu. Jadi sumber ilmu ya ini. Jadi wahyu itu juga menjadi sumber ilmu. Ada kriteria kebenaran dalam filsafat ilmu. Yang pertama adalah teori koherensi. Ini umum aja ya. Apa koherensi itu? Suatu pernyataan dianggap benar apabila pernyataan tersebut bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Ya, ini dicatat nih. Koherensi, catat ini ya, catat beneran ini. Koherensi itu nanti akan kalian lakukan ketika kalian membuat discussion atau membuat pembahasan. Jadi hasil penelitian kalian itu akan kalian ceritakan coherence nggak dengan penelitian sebelumnya, gitu ya. Itu dalam rangka memenuhi kebenaran koherensi ini, kalian nulis kayak gitu itu di dalam pembahasan. Penelitian sebelumnya menjelaskan seperti ini. Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh siapa gitu ya, tahun berapa gitu, yang menjelaskan bahwa ini. Penelitian ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh ini. Itu nanti kalian nulis gitu di discussion. Jadi, jadi konsep koherensi ini akan kalian wujudkan pada saat discussion untuk memastikan bahwa produk ilmu yang kalian hasilkan itu coherence dengan produk-produk ilmu yang sebelumnya gitu loh. Atau mungkin berbeda. Kalau berbeda masalahnya apa? Itu kalian juga harus bisa cerita. Ya. Nah, ini dinyatakan. Pernyataan dinyatakan salah jika dia tidak sesuai dengan postulat. Oh, ya, tapi coherence ini
tadi kalau di dalam skripsi kalian tuh nanti tempatnya ada di pembahasan. Oke, dicatat ya, dipahami ya. Kemudian kebenaran filsafat yang kedua adalah korespondensi. Teori yang menyatakan kalau kebenaran itu hadir berdasarkan fakta atau kenyataan yang ada. Misalnya, Presiden pertama di Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Itu kebenaran korespondensi. Sekarang saya tanya, ibu kota Indonesia itu di mana? Yo, kalian kalau ditanya orang ibu kota Indonesia itu di mana? Di IKN atau Jakarta. di Jakarta? IKN. IKN terus IKN IKN. terus apa? IKN. IKN. Ya. Ibu kota Indonesia adalah IKN gitu. Nah, bingung. Jakarta double. Nah, kan kalian bingung tuh akhirnya. Korespondensinya jadi nggak jelas ini, gitu. Ya, korespondensinya jadi tidak jelas karena memang secara de facto dan de jure-nya itu berbeda, gitu. Secara de jure-nya eh, ibu kota Indonesia ada di mana? De jure itu apa? Sesuai hukum tau. Ada di mana? Udah ditetapkan belum sih kalau ibu kotanya IKN secara de jure, secara hukum, entah peraturan pemerintah kah, entah keputusan presiden kah, atau apa gitu loh. Ya atau belum? Nah, karena de jure dan de factonya itu beda, maka kalian kesulitan menentukan kebenaran korespondensi. Itulah kenapa orang akhirnya menetapkan bahwa kebenaran korespondensi itu harus didasarkan pada fakta. Nah, sekarang faktanya ada di mana? Pemerintahan masih ada di Jakarta, presidennya di Jakarta, kemudian kementerian semuanya juga masih ada di Jakarta, dan seterusnya. De facto-nya masih ada di Jakarta. Nah, orang akhirnya tetap berpikir bahwa kebenaran korespondensi apa eh, ibu kota Indonesia itu ada di Jakarta. Nggak tahu nanti itu beneran di IKN atau tidak, ya toh? Tuh, ya. Kemudian yang ketiga adalah kebenaran pragmatis. Kebenaran pragmatis ini ya sifatnya hanya fungsional aja. Sesuatu dinyatakan apa namanya ada ilmunya kalau ada produknya yang bisa dimanfaatkan. Jadi misalnya nggak usah repot-repot kita harus menjelaskan teorinya, harus sudutnya harus berapa-berapa gitu nggak perlu kalau benar pragmatis itu. Karena apa? Misalnya saya tukang kayu gitu ya, bisa membuat kursi yang itu nyaman, eh, kursi yang ergonomis gitu misalnya. Tukang kayunya diminta untuk menjelaskan, Pak ini sudutnya berapa? Dia nggak bisa. Nggak tahu mas kayak gitu. Pokoknya saya membuatnya seperti ini. Menurut feeling saya ini tuh enak nyaman gitu. Udah selesai. Itu kebenaran pragmatis. Itu kebenaran pragmatis. Yang kemudian kalau orang mau memanfaatkan itu untuk diteliti, kursinya yang jadi itu tadi diteliti untuk memproduksi kursi yang baru dengan kenyamanan yang sama gitu ya. Oh, sudutnya begini. Oh, bahannya harus ini. Oh, ininya begini-begini. Itu lain lagi. Tapi hasil kursi ini itu udah disebut dengan kebenaran pragmatis. Dia udah bisa mengembangkan produk, mengembangkan ilmu gitu ya. Entah itu theoretically-nya seperti apa dia nggak mau tahu. Pokoknya barangnya jadi. Tuh, ya. Jadi kebenaran pragmatis itu diukur dari utility-nya, mampu guna atau tidak. Dapat dikerjakan dan pengaruhnya memuaskan. Memiliki kegunaan praktis atau manfaat dalam kehidupan. Tuh, misalnya ada orang pengen bikin alat penggiling daging. Kemudian ide tersebut dikembangkan sampai jadi alat giling daging, ya udah itu kebenaran. Kebenarannya adalah pragmatis. Tuh, ya. Jadi ada model tiga kebenaran ini, koherensi, korespondensi, dan pragmatis. Ya. Kemudian kita menuju ke landasan pengembangan ilmu. Ada tiga tadi, sudah saya sampaikan di awal.
ada ontologi, ada epistemologi, dan ada aksiologi. Filsafat ilmu tempatnya ada di sini. Kita membahas epistemologi, ya, karena fungsinya untuk pengembangan ilmu. Ada di ranah epistemologi. Ontologi itu membahas apa? Berkaitan dengan hakikat apa yang kita kaji. Ontologi dalam proposal penelitian kalian, ya, itu ada di apa sih yang mau kita kaji gitu. Ada di latar belakang, ya. Kita ini mau mengkaji apa? Itu ada di latar belakang ontologinya. Kemudian epistemologi ini akan membahas tentang teorinya. Mostly epistemologi ini ada di bab 2 dan bab 3. Teori-teori pendukungnya, variabelnya seperti apa saja, hubungan antar variabelnya di dalam kerangka teorinya seperti apa, kerangka konsepnya seperti apa, gitu ya. Itu kita bahas di tinjauan pustaka. Epistemologi ada di sana. Kemudian di bab 3, karena epistemologi juga bicara tentang cara mendapatkan dan mengembangkan ilmu, maka bab 3 ini juga epistemologi. Bab 3 ini juga epistemologi. Gitu. Populasinya apa, sampelnya apa, desain penelitiannya apa, gitu ya. Terus kemudian teknik samplingnya seperti apa, besar sampelnya bagaimana, variabelnya apa saja, semuanya ada di bab 3 itu adalah epistemologi. Nah, seorang muslim, dia harus mendasarkan epistemologinya ini tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Itu yang harus dia pegang. Tidak boleh bertentangan dengan ajaran-ajaran agama. Ya. Kemudian yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi ini berhubungan dengan moral atau etik. Dan bagaimana ilmu nanti itu kalau sudah berhasil itu hasilnya diterapkannya seperti apa. Nah, ini kan hubungannya dengan etik juga kan ya. Jadi etik, aksiologi itu berhubungan dengan etik. Etika pengembangan ilmu dan etika penerapan ilmu. Gitu. Nah, secara ontologis ilmu itu membatasi diri pada pengajian objek yang berada pada lingkup pengalaman manusia. Maka menurut mereka agama memasuki daerah penjelajahan yang bersifat transendental yang berada di jalur di luar pengalaman. Menurut mereka seperti itu, ya. Nah, konsep seperti ini kita tidak bisa terima karena apa? Akhirnya memisahkan ilmu dengan agama, gitu loh. Ya, memisahkan ilmu dengan agama. Nggak boleh kalau dalam Islam, ya. Pengembangan ilmu pun itu juga harus dalam guidance agama, harus dalam guidance norma-norma Islam. Mana yang boleh, mana yang enggak itu ada di sana juga, gitu. Ya, jadi nggak boleh kemudian kita memisahkan ilmu dengan agama. Kita bicara satu-satu sekarang, ontologi pada awal dulu gitu ya, pada awal pengembangan ilmu, objek ontologi itu adalah metafisik, ya, metafisik. Tuhan, malaikat, ya pokoknya yang hal-hal yang sifatnya transenden seperti itu. Nah, supranatural menyatakan bahwa ada alam yang bersifat goib gitu ya, tidak kasat mata, tidak bisa diindra. Kemudian naturalisme kemudian berkembang menjadi materialisme, ya. Kemudian mulai dari apa metafisik ini ya, yang transenden itu tadi, yang supranatural itu tadi, kemudian bergeser ke naturalisme. Nah, dari naturalisme itu bergeser ke materialisme, ya. Nah, ketika sudah sampai materialisme ini, kemudian orang-orang menolak hal-hal yang sifatnya supranatural dan metafisik. Makanya kalau di Barat itu seperti di Amerika gitu ya, ada kemunduran kalau orang sudah percaya adanya supranatural, gitu. Nggak logis, nggak ilmiah itu. Itu berarti masyarakat kita sudah mengalami kemunduran, gitu katanya, kata mereka. Itu ketika orang sudah percaya adanya malaikat,
adanya setan, adanya surga dan neraka, bagi mereka itu adalah kemunduran. Aneh toh? Dan bagi kita seorang muslim, itu masuk dalam rukun iman nih. Percaya pada yang pertama Allah gitu ya, Rasul, tuh, kitab-kitabnya gitu ya. Terus kemudian malaikat gitu ya. Kemudian kodok kodar. Gimana? Ya, kalau itu terus kemudian nggak boleh kita imani. Kalau kita imani itu kemudian kita dianggap sebagai masyarakat yang terbelakang gitu ya. Masyarakat yang tertinggal atau masyarakat primitif ya terserah. Ciri keimanan kita itu ada di situ. Kita iman pada rukun iman itu. Ya, budayanya orang Islam gitu. Jadi harus tetap dan sekalipun kita mempelajari filsafat itu kita tetap harus on the track gitu loh. Gak boleh kita nyimpang ke sana kemari gitu. Bergaya filsafat itu mengedepankan akal orang yang rasional gini-gini. Akalmu tuh ada batasnya. Akal manusia tuh ada batasnya. Contoh batas yang paling gampang, Mas. Lupa, pelupa. Itu menunjukkan kalau akal kita itu ada batasnya, ya toh? Makanya nggak usah sombong-sombong. Ini kita kan orang yang berakal, ini menggunakan akal kita. Gunakan. Tapi tidak usah kemudian mengagung-agungkan, mendewa-dewakan akal, mendewakan rasio. Sampai melupakan wahyu. Contohnya nih, contohnya. Di dalam Al-Quran sudah ditulis. Yang namanya, apa hukum waris gitu ya. Laki-laki sama perempuan itu, laki-laki dua, perempuan satu. Gitu kan. Perbandingannya kan begitu. Nah, tapi wow, orang-orang yang Islam-Islam liberal sekarang itu yang mereka menggunakan akalnya berusaha untuk mengatakan bahwa apa yang di dalam Al-Quran itu udah nggak relevan, udah nggak sesuai dengan masyarakat kita. Maka harus kita rubah itu aturan waris. Harusnya sama, laki-laki segini satu, perempuan satu. Dia sudah menggunakan akalnya. Padahal Allah ketika menetapkan hukum ini pasti ada sebabnya. Karena apa? Oh, tugasnya laki-laki nanti lebih besar dari perempuan. Dia ketika sudah berkeluarga pun dia harus tetap mikiri apa orang tuanya. Ketika tiba-tiba adik perempuannya atau kakak perempuannya itu suaminya meninggal, maka anak-anaknya itu menjadi tanggung jawab si laki-laki itu, gitu. Ya, makanya kenapa dia dikasih dua? Karena tanggung jawabnya laki-laki itu besar, gitu loh. Ya, yang kayak gini-gini ini nggak di ini. Itu masih dalam batasan gitulah artinya mereka wah pokoknya maunya menggunakan akal konteksnya inilah wah gitu ada batasannya dibatasi menggunakan akal iya harus karena Islam juga mewajibkan kita untuk menggunakan akal kita menggunakan rasio kita menggunakan logika logika yang benar gitu ya tidak boleh kita melakukan logical fallacy dalam ngomong dalam berpikir gitu itu iya itu perintah agama juga tapi tidak kemudian lost doll gitu istilahnya kalau orang Jawa. Ada batasannya. Batasannya apa? Wahyu. Wahyu itu di mana? Di Al-Quran dan Al-Hadis. Ini yang membedakan. Kalian kalau sekolah negeri itu nggak dapat filsafat ilmu yang kayak gini loh. Kalau filsafat ilmunya negeri itu udah apa adanya itu disampaikan. Tapi kalau kalian sekolahnya di Islam, ya diluruskan kayak gini. Ya, untungnya kalian sekolahnya di sekolahan Islam. Oke? Okay? Nah, materialisme itu berpendapat bahwa gejala alam tidak disebabkan oleh pengaruh kekuatan goib. Mereka gitu. Semua yang ada pada di dunia ini tuh ya sudah seperti ini gitu. Nggak ada campur tangannya Tuhan lah, nggak ada campur nggak mau mereka. Nah, kalau kita sebagai orang Islam kita sudah dari kecil diajari ada tauhid rububiyah. Apa tuh tauhid rububiyah? Bahwa seluruh alam ini ya
seluruh alam ini ya, itu yang mengatur, yang menguasai itu adalah Allah. Beda jauh. Kita tahu ada sunatullah. Seluruh ilmu pengetahuan yang terjadi itu sunatullah. Apa yang terjadi pada tubuh kita ini sunatullah. Bahkan termasuk yang fisiologis maupun patofisiologis itu sunatullah. Darah mengalir gitu ya, ya di arteri, di vena dan seterusnya itu sunatullah. Kemudian sel-sel tumbuh dan lain sebagainya itu ada apa namanya, kerja di setiap sel itu sunatullah. Sampai kemudian yang patofisiologis, sampai sel itu bisa mengalami apa, eh, apa istilahnya itu yang kemudian sampai jadi cancer itu, saya kok tiba-tiba lupa. Nah, itu pun juga bagian dari sunatullah, gitu kan? Jadi ketika misalnya sunatullahnya bahwa sel sperma dan sel ovum ketika bertemu, itu kemudian mereka akan bertemu, kemudian akan membelah gitu ya, membelah tumbuh, mulai dari jadi eh, berapa belahan sampai jadi zigot, sampai ketika sudah nempel jadi melola, blasura dan seterusnya itu, ya. Itu sunatullahnya seperti itu. Tapi kenapa kok ada kejadian sudah bertemu gitu ya, tapi ini nggak jadi? Ada kudrah Allah gitu loh. Ada kuasa. Meskipun demikian para ilmuwan tetap berpikir kenapa ini sampai nggak jadi? Karena pasti ada sunatullahnya sampai nggak jadi. Oh, ada masalah hormonal, ada masalah apalagi yang kemudian terjadi penolakan itu. Ada masalah ternyata spermanya itu nggak sehat-sehat banget misalnya. Ada berbagai faktor itu dipelajari. Loh, tapi bukan berarti bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini terjadi begitu aja, enggak. Ini ada sunatullahnya. Kemudian ada kudra-kudra yang menyebabkan segala sesuatu itu jadi enggak terjadi itu loh. Gitu. Ya, dalam kuasanya Allah. Ini harus kita pegang nih sebagai seorang muslim. Jadi kita meyakini bahwa fisiologis maupun patofisiologis itu adalah sunatullah. Dan itu yang kalian pelajari sekarang kan sebagai calon dokter. Hanya mempelajari dirimu sendiri ini, tubuh kita sendiri ini, kita eh, berusaha untuk menggali sunatullahnya Allah. Tapi pada keadaan-keadaan tertentu, kenapa ya kok orang sudah eh, menikah, berhubungan suami istri, kemudian kok nggak jadi hamil dan seterusnya itu, gitu ya? Itu dalam kekuasaannya Allah. Tapi sebagai seorang ilmuwan kan kita tidak boleh berhenti. Wah itu sudah kuasanya Allah gitu, tau kan enggak? Kemudian dipelajari, dikaji. Rububiyah, tauhid rububiyah itu. Akibatnya apa? Orang kalau kenal tauhid rububiyah ini dengan baik, maka dia nggak akan jadi orang yang sedihan. Sedihnya tuh berlarut-larut. Oh, ini sudah usaha bayi tabung, tapi kok yuk nggak jadi, terus nggak nganu, terus sedih, terus depresi, terus nggak perlu. Wong itu semuanya dalam kudrahnya Allah. Semuanya dalam kekuasaannya Allah. Meskipun dikaji, dipelajari oleh manusia. Gitu loh. Ini bedanya orang Islam dengan yang lain itu begitu. Bedanya orang Islam dengan orang-orang Barat itu. Mereka menganggap bahwa alam ini ya udahlah dia itu berjalan dengan apa adanya sendiri. Jadi kita tidak ada yang mengatur. Ada campur tangan Allah mengatur keseluruhannya. Sekalipun diketahui bahwa hujan itu terjadi karena pertemuan antara ini kemudian menyebabkan hujan. Ya, atau perkawinan antara ini menyebabkan hujan. Theoretically begitu. Tapi ada satu keadaan yang sudahlah itu ditemukan itu tapi hujan nggak jadi. Apa? Kudratnya Allah. Ada hal yang gaib yang ikut berpengaruh pada seluruh kejadian di alam ini gitu. Ya harus diyakini oleh seorang muslim. Itu bagian dari tauhid rububiyah.
Harus percaya itu orang Islam. Ya, tuh. Belajar filsafatnya kalau di sekolah Islam itu begini. Enggak terus kemudian kalian lost doll belajar filsafat, tapi harus dihubungkan dengan bagaimana Islam mengatur, gitu ya. Supaya kalian nggak salah langkah. Maksudnya begitu. Nah, aliran monistik ini ya dipelajari, dipahami juga ya, berpendapat bahwa dia tidak membedakan antara pikiran dan zat gitu. Mereka hanya membedakan dalam gejala yang disebabkan proses yang berlainan, namun mempunyai substansi yang sama. Ini monistik. Implikasinya pada riset-riset kedokteran tidak terlalu banyak, maka tidak akan saya bahas banyak. Ini saya pengen ini karena apa? Karena nggak begitu orang Islam itu, gitu ya. Nah, kemudian ada probabilistik kehendak bebas dan determinisme. Nah, tadi ini hubungannya dengan kodrah itu tadi ya. Kehendak bebas adalah dimensi khas yang dimiliki oleh manusia sebagai salah satu prinsip suatu tindakan berkehendak. Jadi manusia itu punya kehendak, mempersepsi, memutuskan, kreatif dan lain sebagainya itu kehendak manusia. Orang-orang determinisme mereka menyangkal pendapat ini ya. Determinisme itu mengatakan bahwa eh, kebebasan manusia itu ada batasnya gitu loh. Ya, determinisme itu ada determinisme fisik ya. Dia menganggap bahwa ketika manusia itu hidup di alam, maka semua tindakan dan keputusannya itu telah didetermine, sudah didetermine oleh hukum kausalitas yang berlaku di alam semesta. Nah, hukum kausalitas inilah yang kita sebut dengan sunatullah. Jadi orang hidup itu, tubuh kita ini ada sunatullahnya. Ada sunatullahnya gitu. Hukum kausalitas itu yang orang Islam sebut sunatullah. Ada determinalitas sosial itu menganggap bahwa kehendak manusia itu ditetapkan oleh faktor-faktor sosial. Ya, misalnya ketika dia menjadi anak, itu tidak boleh dia kemudian lepas lepas dari aturan-aturan sosial dia sebagai anak gitu. Misalnya anak ya ada tanggung jawab kepada orang tua, tanggung jawabnya pada masyarakat, dia tuh harus menjaga nama baik keluarga, dia harus menjaga nama baik dirinya, itu determinan determinan sosial itu. Ya ada hal-hal sosial yang di sekitarnya yang kemudian mendetermine dia. Nggak boleh dia itu lost gitu ya, bertindak sesuka hatinya gitu, nggak boleh. Makhluk hidup tuh seperti itu, ada determinasi sosial juga. Nah, kalau yang determinasi fisik atau natural tadi, seluruh hukum alam itu kan sunatullah itu ya, itu mendetermin seseorang gitu. Kalau dia sudah tua misalnya, sudah berumur sekian gitu, akan terjadi masalah di matanya misalnya. Ini kan kalian tahu ya. Nanti yang akan kalian pelajari itu ditermain oleh hukum kausalitas. Ini yang kita sebut dengan hukum determinasi itu. Dan itu filsafat mengakui ada determinasi itu. Ya, cuma mereka tidak menyebutkan bahwa determinasi naturalnya manusia itu adalah sunatullah, itu mereka nggak nyebut itu. Beda kalau orang Islam, kita dengan berani dengan tegas menyatakan bahwa determinasi naturalnya manusia itu adalah sunatullah. Kita itu didetermin oleh sunatullah. Ya, ada aturan-aturan natural gitu ya, yang kemudian mendetermin kita. Bahwa kalau orang tua itu akan terjadi pengeroposan tulang, bahwa itu sunatullah, itu hukum natural itu, dan kita didetermin oleh itu gitu loh. Maksudnya begitu, paham ya? Paham ya maksudnya ya? Determinisme itu begitu maksudnya. Terus kemudian ini kita menuju ke epistemologi. Tadi kan ontologi ya. Sekarang kita menuju ke epistemologi. Epistemologi itu adalah cara mendapatkan pengetahuan yang benar, ya.
Dan kita menyetujui bahwa metode ilmiah itu adalah cara yang dilakukan untuk mendapatkan ilmu, ya, untuk menyusun pengetahuan yang benar. Ini kita setuju. Nggak ada masalah orang Islam dengan itu. Memang iya, memang harus seperti itu. Tuh, harus dengan metode-metode ilmiah. Kemudian metode merupakan prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang menerapkan langkah-langkah yang sistematis. Jadi prosedur itu harus sistematis, ya. Eh, eh, Kalau kalian seperti kalian menyusun bab 3 itu loh, kan sistematis banget tuh. Populasinya apa, sampelnya apa, teknik pengambilan sampelnya apa, besar sampelnya seberapa, kriteria inklusi dan eksklusi sampelnya apa, sistematis sekali. Gitu. Sistematis sekali. Itu prosedur itu harus begitu memang. Nah, dengan menerapkan metode ilmiah, maka pengetahuan yang dihasilkan juga memiliki karakteristik tertentu yang diminta oleh pengetahuan, yaitu dia bersifat rasional yang teruji, ya, dan bisa menjadi teori yang bisa diandalkan atau pengetahuan yang bisa diandalkan. Kalau dia disusun dengan sistematis tadi, ya. Nah, semua teori ilmiah harus memenuhi dua syarat utama. Yang pertama, dia harus konsisten dengan teori sebelumnya, ya. Maka prinsip koherensi tadi itu harus ada, gitu, ya. Kalau dia tidak koheren dengan teori sebelumnya, maka harus bisa dijelaskan kenapa dia tidak koheren dengan teori sebelumnya. Harus bisa menjelaskan. Kemudian dia harus cocok dengan fakta empiris. Sebab teori yang tidak konsisten dan jika tidak didukung oleh bukti empiris, maka tidak dapat diterima kebenarannya. Kalau nggak ada buktinya, gimana mau dianggap sebagai sebuah kebenaran, ya toh? Nah, kerangka berpikir ilmiah berintikan pada proses logiko-hipotiko verifikasi ini tadi, ya. Dedukto, dedukto itu kan harus dengan langkah-langkah logik gitu, ya. Kemudian membuat hipotesis, hipotetiko, verifikasi itu penelitiannya. Ya, perumusan masalah, penyusunan kerangka, perumusan hipotesis. Kerangka ini maksudnya kerangka teori dan kerangka konsep, ya. Kemudian pemutusan hipotesis, pengujian hipotesis ini verifikasinya, ya, kegiatan penelitiannya. Dan penarikan kesimpulan itu ketika hasil hasil penelitiannya dikumpulkan, kemudian diolah dan ditarik kesimpulan, gitu, ya. Itu sistematika berpikir ilmiah itu harusnya seperti itu. Sistematika pengembangan ilmu maksud saya, ya. Nah, struktur pengetahuan ilmiah itu hakikatnya mempunyai tiga fungsi: menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol. Nah, kemudian terdapat empat cara dalam menjelaskan ilmu: dengan deduktif, tadi sudah saya jelaskan, dengan probabilistik. Nah, probabilistik ini yang kemudian nanti kita pakai untuk pengujian data, gitu. Probabilistik ini kita pakai untuk pengujian data. Makanya kalian nanti ketika ketika uji statistik itu ada P sama dengan berapa. Itu probabilistiknya di situ tuh, ya. Menjelaskan adalah penjelasan yang ditarik secara induktif. Nah, induktif karena dia pengolahan data. Tiap individu dimasukkan datanya, gitu, ya, untuk ditarik kesimpulan. Tuh, induktif. Kemudian dia juga harus fungsional, merupakan penjelasan yang meletakkan sebuah unsur dalam kaitan dengan sistem secara keseluruhan yang mempunyai karakteristik atau perkembangan tertentu. Jadi dia functional. Ya, ilmu itu harus functional, ada gunanya. Kalau ilmu itu nggak ada gunanya, buat apa? Kalian melakukan penelitian terus nggak ada manfaatnya, gitu, buat apa? Ya toh? Functional itu di situ. Jadi ini ditunjukkan di manfaat penelitian nanti kalau kalian skripsi, ya. Kemudian dia juga harus ada genetik, menggunakan faktor-faktor yang timbul sebelumnya dalam menjelaskan kejayaan yang muncul kemudian. Ini relatif sama dengan deduksi, ya. Genetik, deduksi itu sama. Nah, kita bicara tentang prinsip postulat atau asumsi. Prinsip itu menyatakan pernyataan yang berlaku secara umum bagi sekelompok gejala tertentu yang mampu menjelaskan kejadian yang berlaku.
Sementara postulat itu asumsi dasar yang kebenarannya kita terima tanpa dituntut pembuktian. Postulat ilmiah ditetapkan tanpa melalui prosedur, melainkan ditetapkan begitu saja dengan kebenaran yang tidak perlu dibuktikan. Nah, asumsi ini harus ditetapkan dalam argumentasi ilmiah dan harus merupakan penyataan kebenaran yang dapat diuji melalui penelitian. Jadi, hipotesis itu adalah asumsi. Hipotesis yang kalian susun nanti pada penulisan skripsi itu adalah asumsi sementara. Ya, ada argumentasi ilmiahnya tadi diceritakan di tinjauan pustaka, kemudian ada kerangka teorinya, ada kerangka konsepnya, kemudian kalian susun hipotesis. Nah, hipotesis yang kalian tulis itu adalah asumsi. Dia bukan postulat. Karena kalau postulat itu nggak perlu dibuktikan kebenarannya. Postulat Einstein gitu ya. Itu kan orang nggak kemudian mencari-cari kebenarannya seperti apa nggak. Tuh, ya, nih. Asumsi, hipotesis yang kita gunakan untuk penyusunan hipotesis itu asumsi. Yang dia harus bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, manusia itu homo faber ya. Homo faber itu apa? Makhluk yang dapat membuat alat dan dia mampu membuat alat tersebut itu dengan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya. Itu homo faber. Jadi bisa merancang sesuatu, merancang bangunan, merancang berbagai macam alat ini dengan pengetahuan yang dimilikinya. Itu namanya homo faber. Kita bicara tentang sarana berpikir ilmiah, tadi ada sarana untuk pengembangan ilmu, sekarang sarana berpikir ilmiah. Kalau sarana pengembangan ilmu tadi kan ada bahasa, penalaran dan logika, ya toh. Nah, sekarang untuk sarana berpikir ilmiah kita juga punya bahasa. Sekali lagi pemikir ilmiah yang nggak bisa mengungkapkan apa yang dia pikirkan itu berarti dia belum menjadi pemikir ilmiah yang baik. Karena dia belum bisa menggunakan bahasa. Ya. Jadi bahasa ini penting. Jangan dikira kalau bahasa itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, terus sampai perguruan tinggi kok ya masih ada bahasa Indonesia, atau saya tuh pengennya jadi dokter, nggak pengen jadi bahasa, nggak boleh gitu. Harus diketahui kenapa belajar bahasa, karena bahasa itu adalah sarana berpikir dan sarana pengembangan ilmu. Gitu. Jadi nggak boleh komplain kalau belajar bahasa Indonesia atau belajar bahasa Inggris. Untungnya kalian semuanya udah lulus ya. Udah lulus dua-duanya itu ya. Kemudian yang selanjutnya, apa sarana yang lain? Matematika. Matematika itu mempunyai kelebihan lain dibanding dengan bahasa verbal, ya. Bahasa verbal hanya mampu mengungkapkan pernyataan yang bersifat kualitatif, sedangkan matematika itu adalah bahasa untuk numerik. Sehingga kita bisa melakukan pengukuran secara kuantitatif. Ya, sifat kuantitatif dari matematika ini meningkatkan daya prediktif dan kontrol. Kemudian ilmu memberikan jawaban yang lebih bersifat eksak kalau kita menggunakan matematika. Nah, deduksi matematika itu di merupakan penggambaran dari pola pikir deduksi. Jadi matematika itu sesungguhnya pola pikir deduksi. Contohnya nih, X sama dengan 5. Gitu ya, X sama dengan 5. Jika 5X atau gini, Y sama dengan 5X, maka Y sama dengan 25, kan gitu toh. Itu dan deduksi. Deduksi kan begitu. Jika X sama dengan 5 dan Y sama dengan 5X, maka Y sama dengan 25.
Deduksi toh itu. Nah, matematika itu begitu, ya. Jika X sama dengan 2 dan Y sama dengan 10 pangkat X, gitu. Maka Y sama dengan 100. Itu kan 10 pangkat 2 100. Nah, itu deduksi itu. Makanya matematika itu eh, penerapan dari deduksi. Ya, atau matematika itu menerapkan deduksi gitulah. Itu penerapan deduksi itu ya di matematika itu gitu. Yang tepatnya itu. Ya, nih. Bagaimana dengan statistik? Statistik itu menggunakan induksi. Sekali lagi, berkali-kali saya sebut ya, statistik menggunakan induksi ya. Karena apa? Tadi dia memasukkan subjeknya itu satu, satu, satu. Kalau kalian punya punya sampel penelitiannya itu ada 500 ya kalian masukkan semua satu, satu, 500. Induksi dia. Ya, statistik merupakan pengetahuan untuk melakukan penarikan kesimpulan lebih seksama. Kalau penarikan deduksi itu penarikan kesimpulan yang didasarkan pada premis, ya, maka induksi itu penarikan kesimpulannya itu didasarkan pada tadi probabilistik. Jadi ada kemungkinan salah, ada kemungkinan benar, ada kemungkinan ditolak, ada kemungkinan diterima. Sifatnya probabilistik, karena dia induktif tadi, tiap-tiap individu, gitu, ya. Saya detailkan lagi, statistik adalah pengetahuan yang memungkinkan kita menghitung tingkat peluang dengan eksak, dengan probabilistik ya. Statistik memberikan cara untuk dapat menarik kesimpulan yang bersifat umum dengan jalan mengamati hanya sebagian populasi. Jadi populasinya 1000, kemudian kita ambil sampelnya 200 gitu ya, itu cukup untuk statistik. Kita bisa membuat simpulan ya menggunakan statistik. Statistik mampu memberikan informasi secara kuantitatif, tingkat ketelitian dari kesimpulan yang ditarik. Makin besar contoh atau sampel yang diambil, maka makin teliti. Artinya apa? Populasinya makin representatif, bisa diwakili oleh sampel tersebut. Jadi sampelnya semakin representatif gitu. Sebaliknya kalau sampelnya sedikit, maka representativitasnya juga semakin kecil, tingkat ketelitiannya juga semakin kecil. Nah, statistik itu bisa digunakan untuk itu semua. Tanpa menguasai statistik, maka tidak mungkin orang akan bisa menarik kesimpulan induktif dengan sah. Itulah kenapa di modul ini kalian juga nanti akan belajar statistik. Itu bagian dari ini, sahabat ini, ya. Sekarang kita yang ketiga ya, landasan ilmu yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi itu aspek etik ya, nilai moral yang berlaku dalam kehidupan manusia. Ya, ada seorang tokoh klasik yang bernama Bramall itu memiliki 3 bagian dari aksiologi. Yang pertama adalah moral atau tindakan manusia. Peran utama aksiologi ini adalah memberikan arah pada manusia untuk melakukan suatu tindakan yang lebih baik. Jadi hasil pengetahuan, hasil penelitian itu diharapkan bisa memberikan arah supaya manusia melakukan sesuatu lebih baik. Misalnya penelitian-penelitian tentang pencegahan penyakit gitu ya. Setelah diketahui bahwa ini ternyata berhubungan dengan ini, maka jangan dilakukan supaya itu bisa. Nah, itu berhubungan dengan moral atau etika. Kemudian aksiologi dalam konteks ekspresi yang indah, ekspresi keindahan, ya, membimbing manusia untuk berekspresi, melakukan menghadirkan keindahan, tari dan lain sebagainya, ya, lukis itu. Yang ketiga adalah sosial politik. Aksiologi berperan sebagai sarana proses sosialisasi manusia. Harusnya ya para pemimpin-pemimpin negara, politisi itu yang mengelola negara itu dia tahu ini. Sehingga apa aksiologinya dalam berpolitik itu
aksiologi sosial politiknya itu dia lakukan dengan cara-cara yang kemudian itu tidak kotor gitu loh. Bukan model-model yang orang-orang masih apelis. Ya, politikus itu kan umumnya masih apelis. Masih apelis itu oportunis gitu loh. Mana yang bisa memberikan keuntungan dia itu dia lakukan. Mau langgar hukum kayak kalau perlu hukumnya diganti ya itu. Ya, itulah. Ini yang bisa saya sampaikan untuk filsafat ilmu. Ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, kita berpindah ke filsafat Islam untuk ide.